Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Indah Pratiwi dengan NIM P2C225012, Program Studi MSDM Pasca Sarjana Universitas Jambi akan mempresentasikan analisis studi kasus perusahaan retail Modinity Group dengan perspektif strategi knowledge management dalam MSDM. Profil perusahaan. Midinity Group adalah perusahaan retail yang beroperasi di Indonesia dengan skala bisnis yang terus berkembang. Perusahaan ini mengelola berbagai lini produk dan jaringan distribusi yang luas, menjadikan sumber daya manusia dan aset pengetahuan sebagai fondasi utama keberhasilan operasional dan daya saing bisnis retail. Identifikasi masalah yaitu tantangan utama terkait knowledge management yang teridentifikasi dalam konteks operasional Midinity Group sebagai perusahaan retail, yaitu kurangnya budaya berbagi pengetahuan di organisasi, sistem penyimpanan dan distribusi pengetahuan belum optimal, hambatan komunikasi antar tim dan departemen, kemudian kurangnya integrasi teknologi dalam knowledge sharing, kemudian tantangan mengelola pengetahuan karyawan, minimnya program monitoring dan transfer pengetahuan, kemudian tidak adanya sistem reward berbasis knowledge sharing, dan rendahnya komitmen pimpinan terhadap strategi knowledge management. Landasan teori dan model knowledge management. Yang pertama, definisi knowledge management, yaitu proses sistematis dalam mengidentifikasi, menciptakan, menyimpan, berbagi, dan menerapkan pengetahuan organisasi untuk meningkatkan kinerja dan inovasi. Kemudian, jenis pengetahuan organisasi, eksplisit, terdokumentasi, SOP ada laporannya, implisit keterampilan yang dapat diajarkan, kemudian tacit tersurat, pengetahuan personal yang sulit dikodifikasi, kemudian bersumber dari pengalaman. Yang ketiga ada model SECI dan komponen knowledge management strategi. Model SECI, Nonaka, socialization, externalization, combination, internalization, komponen knowledge management strategi, people, process, teknologi, dan leadership sebagai pilar utama. Usulan strategis knowledge management, ada kodifikasi, menyimpan pengetahuan dalam dokumen dan SOP, pengembangan database pengetahuan digital, standarisasi prosedur operasional, mudah diakses dan ready direplikasi seluruh tim. Personalisasi berbagi pengetahuan melalui monitoring, pembentukan komunitas praktik, interaksi interpersonal antar karyawan, pengelolaan pengetahuan tacit SDM. Kemudian ini adalah tabel tantangan dan best practice. Adanya tantangan utama, budaya organisasi, adanya budaya organisasi tidak mendukung sharing pengetahuan antar karyawan. Best practice-nya membangun budaya knowledge sharing yang terbuka dan kolaboratif. Kemudian implementasinya workshop budaya sharing, sosialisasi nilai knowledge management, program onboarding berbasis knowledge management. Kemudian ada komitmen pimpinan, kurangnya komitmen pimpinan dalam mendukung inisiatif knowledge management. Best practice-nya leadership commitment, pimpinan aktif menjadi role model dalam knowledge sharing. Implementasinya champion di setiap divisi, agenda knowledge management dalam rapat strategis dan laporan knowledge management berkala. Kemudian knowledge hoarding. Tantangan utamanya yaitu knowledge hoarding, karyawan enggan berbagi pengetahuan karena takut kehilangan nilai. Kemudian best practice-nya communities of practice to forum berbagi antar karyawan lintas departemen. Implementasinya pembentukan COP, sesi diskusi rutin, monitoring, dan coaching antar karyawan senior dan junior.
Teknologi dan reward. Tantangan utamanya teknologi kurang optimal dan sistem reward tidak memadai untuk mendorong sharing. Best practice-nya sistem reward berbasis knowledge management dan pemanfaatan AI serta digital HRM tools. Kemudian implementasinya integrasi knowledge management, HRM strategi, platform knowledge management digital, insentif berbasis kontribusi pengetahuan. Kemudian kesimpulan dan estimasi dampak bisnis, yaitu efisiensi operasional dan inovasi, implementasi knowledge management yang tepat, meningkatkan efisiensi operasional, mendorong inovasi dan memperkuat budaya berbagi pengetahuan antar karyawan Modinity Group. Kemudian estimasi dampak bisnis, peningkatan produktivitas karyawan, pengurangan kesalahan operasional, serta peningkatan kepuasan pelanggan sebagai hasil dari pengelolaan pengetahuan efektif. Kemudian rekomendasi tidak lanjut, monitoring dan evaluasi knowledge management secara berkelanjutan, integrasi knowledge digital HRM, serta penguatan komitmen pimpinan dalam mendukung program knowledge sharing. Baik, baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.